Halo Sobat Fisika. Hari ini kita akan belajar mengenai getaran dan gelombang. Adapun setelah mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik dapat menjelaskan konsep dari getaran dan gelombang, kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis gelombang dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menghitung cepat rambat gelombang. Amatilah tayangan video berikut ini. Teman-teman sekalian, pasti kita semua pernah memainkan ayunan, bukan? Ketika kita akan duduk di ayunan dan seorang mendorong kita, atau dengan bergerak dulu ke belakang, kemudian duduk dan membiarkan kaki tidak menyentuh tanah, maka ayunan pun bekerja. Nah, pernahkah kalian menghitung berapa kali kita dapat berayun? Atau pernahkah kalian bertanya, mengapa lama-kelamaan jika ayunan tidak didorong, maka ayunan akan berhenti? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari materi mengenai getaran dan gelombang. Untuk itu, mari kita simak. Teman-teman semua, benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. Adapun gerakan berulang bolak-balik dari suatu objek atau medium dari titik setimbangnya dinamakan getaran. Sedangkan perambatan energi melalui medium atau ruang hampa disebut gelombang. Pada gambar tersebut menunjukkan percobaan bandul sederhana. Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil atau sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, lalu menuju ke A. Dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu getaran. Adapun salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Jika diamati pada percobaan bandul, yang dimaksudkan dengan amplitudo adalah gerakan dari O ke A atau dari O ke B. Adapun waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh satu kali getaran penuh pada bandul tersebut disebut periode, di mana periode ini dilambangkan dengan huruf T dalam satuan detik. Sedangkan banyaknya getaran suatu benda yang terjadi selama 1 detik disebut sebagai frekuensi yang dilambangkan dengan huruf F, di mana satuannya adalah hertz. Secara matematis, rumus periode adalah T sama dengan 1 per F dan rumus frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis gelombang. Teman-teman, gelombang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik terbagi lagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Lalu, apa sih gelombang-gelombang itu? Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium atau bahan perantara untuk dapat merambat. Di mana, seperti yang dijelaskan sebelumnya, gelombang mekanik dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang di mana partikel medium bergerak secara tegak lurus atau transversal terhadap arah perambatannya. Contohnya pada gelombang tali, seperti pada gambar berikut. Kemudian, gelombang longitudinal merupakan gelombang di mana partikel medium bergerak sejajar atau searah dengan arah perambatan gelombang. Contohnya gelombang suara dan gelombang selinki atau pegas. Teman-teman dapat mengamati gambar berikut.
Adapun gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat melalui ruang hampa, udara atau vakum tanpa memerlukan medium. Contohnya pada gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, dan sinar gamma. Teman-teman semua, gelombang yang merambat itu memiliki kecepatan. Nah, bagaimana cara menghitung cepat rambat gelombang? Cara menghitung cepat rambat gelombang adalah menggunakan rumus V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F. Dengan V adalah cepat rambat dari gelombang itu sendiri, satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, T adalah periode, satuannya sekon, dan frekuensi disimbolkan dengan F dengan satuan Hertz. Adapun fenomena getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi dua, yaitu gelombang yang dapat dilihat oleh mata manusia dan yang tak kasat mata atau yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Gelombang yang dapat dilihat oleh mata manusia seperti gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, gelombang gempa, dan lain-lain. Sedangkan gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi, dan lain-lain. Bagaimana? Menarik bukan mempelajari materi mengenai getaran dan gelombang? Pergi ke Keva bareng Mami, jangan lupa membeli tomat. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.